Hai Najib, oke kita coba ya. Oke, so welcome back Najib. Kita akan belajar beberapa skill di sini ya di video aku nextnya. Pertama kita akan belajar SPA dulu. Sebenarnya SPA itu udah pernah aku bahas di video-video sebelumnya secara detail. Karena kamu masih ingat ya, kalau kamu memang dengar videonya gitu. Nah, apa sih SPA itu? SPA itu adalah subject verb agreement ya. Subject verb agreement di mana ya si subjek harus agree dengan si verbnya gitu. Maksudnya gimana sih? Agree dalam apa nih gitu. Agree-nya dalam bentuk number. Contoh nih. Pertama-tama dulu nih tapi ya. Kamu tahu nggak itu apa sih subjek? Apa sih kata kerja atau verb itu? Nah, yang bisa jadi subjek itu ada dua ya Najib ya. Ada sorry, ada noun sama ada pronoun. Nah, noun itu apa? Noun itu adalah kata benda. Apa yang bisa jadi kata benda? Ya benda gitu, benda, tempat, orang gitu. Itu bisa. Dan apalagi ada pronoun. Pronoun itu apa sih? Pronoun itu adalah kata ganti benda. Nah, kenapa sih di dunia ada kata ganti benda gitu? Di Inggris ya lebih tepatnya gitu. Kenapa ada pronoun? Karena ya Inggris itu orang Inggris itu benci yang namanya nggak suka ya, yang namanya pengulangan. Misalnya nih, Najib is kind. Najib loves his sister. Everyone loves Najib gitu. Nah itu kan ngulang-ngulang ya. Kita udah tahu nih si Najib, Najib, Najib kayak ya capek denger Najib terus gitu. Digantilah sama si ini apa namanya si ini si pronoun gitu ya. Pronoun kata ganti benda. Jadi kita ganti kata Najib ini dengan yang lain. Apa sih yang sesuai sama Najib gitu? Dia cowok satu ya berarti he gitu kalau dia sebagai subjek kalau dia sebagai objek beda lagi jadi tadi Najib is kind ya. He loves ya he loves his sister, everyone loves him gitu. Itu kan diganti jadinya. Nah apa aja sih di pronoun ini yang sebagai subjek ya ada I, you, they, we, she, he, it. Terus kata kerja, simpelnya kata kerja itu ya iya mostly ya yang ada aksinya gitu, action verb. Tapi ya enggak, semua kata kerja itu ada aksinya. Contoh, kayak love. Love itu termasuk kata kerja. Yang nggak ada aksi ya, nggak kelihatan aksinya gitu loh secara langsung. Beda kayak kita walk, run, atau kayak drink, eat. Kita kan ada kelihatan secara langsung pergerakannya gitu. Kita kan love, nah, gitu. Oke, jadi tadi agree ya. Nah, contohnya apa? Misalnya tadi kita pakai kata he. He itu kan tunggal ya. Harus ketemu verb yang ini tunggal juga. Verb yang tunggal itu gimana? Verb yang perlu ditambah s atau s. Contoh, he apa ya? He drink misalnya ya. Harus ditambahin s kata kerjanya. He drinks gitu. Biar match. Kalau misalnya nggak ditambahin cuma kayak he drink aja ya nggak bisa gitu. Atau misalnya day kan banyak ya. Day kamu kasih eh, kata kerjanya yang pakai S itu nggak boleh itu namanya tambah. Harus dihapus. Jadi day drink gitu aja nggak usah pakai S atau IS. Oke ya, enough about SPA I think. Nah, are you ready now, Najib? Ya, aku mau kamu benar-benar fully ready ya, bukan setengah-setengah karena kalau setengah-setengah sama-sama capek nanti kita kitanya ya, sama-sama sia-sia. Jadi aku mau kamu prepare a bottle of water ya, segelas air ya, aku mau ya, botol minum kayak atau apa gitu untuk biar nggak dehidrasi aja. Terus aku mau kamu siapin juga pena ataupun apa ya buku gitu. Kalaupun nggak ada ya bisa pakai tab kamu atau tab kamu gitu. Eh, kalau udah di pause baru kita lanjut dulu ya sambil kamu prepare. Oke, jadi kita akan belajar ini nih, writing structure. Ya, writing structure itu perlu kamu ketahui ada dua tipe, sorry, dua jenis lah ya, sama aja ya. Ada ada dua bagian gitu. Pertama bagiannya adalah di sini incomplete sentences, ada juga error recognition. Kita akan belajar itu nanti. Pertama ini dulu complete sentences. Jadi apa sih complete sentences? Ya kalau mau ininya lihat nih, tapi inti dari intinya adalah ya nggak complete si kalimat itu. Biasanya nggak complete-nya kenapa? Biasanya nggak ada subjek atau nggak ada verb. Jadi perlu kamu ketahui dicatat ya Nadib ya. Kalau di kalimat itu harus ada subjek dan verbnya. Kalau nggak ada, ya nggak bisa disebut kalimat.
Tapi karena ini TOEFL kadang-kadang ya ada subjek ada verb tapi ya masih kurang jelas gitu ya, masih kurang puas nampaknya ya. Karena masih misalnya perlu dijelasin, entah yang perlu dijelasin itu kata kerjanya atau apa gitu. Nah, biasanya tuh ada apa aja sih di bagian incomplete sentences yang dites biasanya? Itu biasanya nggak jauh-jauh dari ya bentuk-bentuk verb gitu ya. Ada yang infinitive, ada gerund, atau past tense. Infinitive itu gimana? Infinitive itu kayak to infinitive ya. Jadi misalnya kayak ada to nih ya. Nah, di sebelah to itu harus apa namanya? Sorry, harus ada kata kerja bentuk pertama atau misalnya kayak di models ya, model verbs. Kamu tahu model verbs, Najib? Aku udah pernah jelasin juga di video sebelumnya. Kalau kata models ya, models itu kayak ada can, might, will, might, shall, terus apa lagi itu kata selanjutnya itu harus kata kerja bentuk pertama. Nah, kata kerja bentuk pertama atau verb one itu gimana maksudnya lagi? Itu yang kayak root ya, dia kayak benar-benar yang nggak ada tambahan sedikit pun, nggak ada s atau is, nggak ada ing atau apapun. Contohnya kayak uang gitu ya, uang aja. Terus ada Jaren. Jaren ini yang agak tricky sebenarnya. Kalau kamu mau kita bahas Jaren boleh deh. Jaren ini dia itu adalah kat ya Jaren ya gitu ya. Jaren ini kelihatan kayak verb. Jaren ini bentuknya verb ing ya. Verb yang ada tambahin ingnya. Tapi dia ini bukan termasuk kata kerja gitu beda. Terus ada past tense, terus ada kata hubung, ada preposisi, ada urutan kata. Nah, sebenarnya lagi dan lagi, aku mau ngeles aja nih sebenarnya, apakah kamu masih nyimak atau enggak. Kalau kamu mau, kamu bisa minta ke aku ya, if you need it. Karena, apa, need what ya? If you need me, kalau kamu butuh aku ngejelasin part of speech. Karena, lagi dan lagi, sebelum kita melangkah lebih jauh, yang harus kamu benar-benar hafal dan hatam dan pahami adalah part of speech. Ya, karena yang di bakal tes itu adalah part of speech gitu. Terus ada beberapa tips untuk kamu. Pertama, ada dua, dua tips yang paling penting ya. Pertama itu pastikan bahwa setiap kalimat itu punya subjek dan kata kerja. Jadi pas kamu nge-scan nih nomor ya, pertanyaan ya, itu scan dulu ada nggak subjek sama kata kerjanya. Terus yang kedua, lihatlah kata-kata sebelum dan sesudah titik-titiknya gitu. Kanan dan kiri ya. Terus perhatikan bentuk kata kerjanya, tensesnya. Maksudnya gimana nih? Perhatikan bentuk kata kerja atau tenses. Karena kadang-kadang ya, misal nih, dia lagi bahas yang dipakai past tense gitu ya, pakai DDDD gitu. Tiba-tiba melenceng lah dia ke present gitu kan nggak bisa. Terus misalnya kayak, apalagi nih, eh yang kayak tadi ya, yang kayak SVA tadi, yang harus, yang misalnya he, dia harusnya kan pakai S, pakai kata kerjanya dia nggak pakai. Nggak bisa. Terus hati-hati dengan kata hubung, kata ganti, artikel, dan dia harus paralel ya sebenarnya gitu. Nah, ini ada contoh yang paling mudah yang buat sendiri yang nggak akan ada di TOEFL gitu. Ini cuma sebagai ya main-main aja, iseng-iseng aja. Oke, she blank 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 a bottle of water. Kalau kita perhatiin seperti tips pertama ya, itu ada subjek sama ada verbnya nggak? Beda ya. Cuma ada subjek doang ya. A bottle of water itu kan bukan kata kerja ya. Nah, kita lihat opsinya nih. Oh, ada can, had, ada needs, ada find, ada where. Kamu tahu nggak arti-artinya apa gitu? Nggak tahu ya. Oke, karena kita tahu di sini nggak ada kata kerja, kita perlu cari yang mana kata kerja. Nah, itu kamu harus tahu dulu nih, yang mana verb di sini. Yang verb di sini ada had verb ya, needs juga verb ya gitu. Nah, kita harus milih antara A atau B. Tapi kalau kita lihat ya, seperti yang aku jelasin di sini tadi, yang bagian infinitif ya, kalau modals ya, itu harus verb satu setelahnya. Kan itu kan termasuk modals ya, dia nggak bisa pakai can had gitu. Had itu kan past tense. Jadi harusnya kenapa? Can have ya. Terus needs di sini. Nah, needs itu kan kata kerja dan udah bener juga sih. Itu ditambahin s di ujungnya untuk kata kerja. Jawabannya adalah she needs a bottle of water. Oke, kayaknya kita langsung coba aja ya. Kita bahas soal. Oke,
Di sini itu ada gold and silver have been. Oke, ada technical issue tadi. Oke, kita langsung ke nomor satu. Gold and silver have been blah, 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 used in various types of jewelry. Some of them must blah, blah, blah. Nah, aku mau kamu jawab dulu dua pertanyaan ini. Boleh di pause dulu, nanti kalau udah, nanti di continue aja video aku ya. Oke, aku harap kamu jujur dan benar-benar udah nemuin jawabannya. Oke, gold and silver have been blah, 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 used in various types of jewelry. Seperti kata aku tadi, kita cari dulu adakah verb dan subjeknya. Oke, gold and silver ya. Gold and silver ini termasuk dalam, ini kan kata benda ya, termasuklah jadi dalam subjek. Nah, have been used ya, itu adalah kata kerja, teman-teman. Kak Najib ya. Nah, oke. Dia kan udah ada subjek sama kata kerja ya. Terus kita cari apa nih? Ternyata, kita perhatiin kanan kiri ya. Ternyata blank-blanknya ini di sebelah kata kerja. Jadi kita pakai apa? Nah, kamu harus tahu ada yang namanya adverb ya, termasuk part of speech. Adverb itu yang menerangkan kata kerja atau verb ya. Jadi dia nerangin kata kerja atau verb. Nah, biasanya bentuknya itu ujungnya itu pakai li di akhiran. Di akhiran. Ayo udah kita lihat yang mana li. Nah, ini. Sorry, D ya. Gold and silver have been, sorry. Gold and apa sih? Sabar ya. Allah ya Rabbi, ya udahlah. Maksudnya D gitu ya. Gold and silver have been widely used in various types of jewelry. Kadang kamu nggak perlu tahu meaningnya apa, tapi kamu harus tahu grammarnya gimana gitu. Oke, nomor dua. Jadi jawaban kamu yang mana nih nomor dua? Oke, yang mana yang subjeknya di sini? Have you found any? Ya, subjeknya itu sebenarnya di sini ya. Jangan mentang-mentang biasanya subjek itu di awal ya ini terjadi ini jadinya subjek itu. Ini bukan subjek. Some of the most ini bukan. Ada some of ya, ada of ini bukan. Nah, resitor materials ya ini adalah kata benda dan ini adalah subjek. Ini ada verb. Oke, kita udah ada subjek sama verbnya. Blank-blanknya ini di sebelah subjek atau di sebelah noun ini ya. Ini kan kata benda termasuk noun. Nah, kita perlu cari apa sih yang menjelaskan noun gitu. Yang menjelaskan noun itu biasanya adjective. Ya, adjective ini yang menjelaskan noun. Nah, di manakah di antara semua ini yang noun? Sorry, yang adjective? Ini bukan ya. Ini kata kerja semua. Yang yes, yang B ini adalah adjective. Terus kita lihat nomor tiga. Oh, ini nomor-nomornya agak-agak ini ya. Apa lah ya. Oke, nomor tiga sama nomor enam. Coba dicek dulu. Sama kayak tadi, di pause dulu ya. Kamu cari jawabannya. Oke, harapan aku kamu udah jujur. Nomor tiga, oke. Apa sih nomor tiga? Yang mana subjeknya Najib? Public school. Dan ini was declared as a verb ya? Mana enggak? Salah. Kenapa salah? Karena di sini ada in. Ya. Oke, perlu kamu ketahui kalau ada preposition di sebelum kata kerja itu bukan termasuk subjek, itu nggak bisa termasuk subjek. Kenapa? Sorry, aduh, diulangnya tadi ya. Kalau ada kata preposition ya di sebelum kata benda itu nggak bisa jadi subjek. Ya, kenapa? Karena termasuknya jadi prepositional phrase, bukan subjek lagi. Jadi ini nggak bisa kita. Nah ini beberapa tricky banget, boleh kamu catat ya. Ya, ini nggak bisa termasuk subjek. Kita cari di sini. Prepositional phrase deh. Prepositional phrase itu gimana? Nah, prepositional phrase ini kan ada on, in, at, for gitu. With gitu. Itu termasuk preposition semua. Nanti kamu cari aja, kamu benar-benar hafalin tuh yang mana preposition sih gitu. Kita balik lagi ke sini. Ya.
Jadi ya, in public school tadi ya karena ada in-nya, karena ada preposition dia nggak bisa jadi subjek, jadi kita perlu subjek di sini. Dia mana subjeknya? Kita perlu cari noun. Adakah kamu menemukan noun di sini? Sebenarnya naunnya adalah segregation. Nah, sedikit tips juga biasanya ya kalau misalnya adverb itu sering berakhiran li, kadang-kadang noun itu berakhiran di ion juga kayak nation, education itu termasuk noun kan? Nah, bisa disebut. Yes, segregation in public school was declared. Blah, blah, blah. Nah, oke, oke. Nah, sebenarnya kalau ada kayak ini kita fokusnya ke sini aja ya. Ya, ini udah dua kalimat gitu, ada koma ini. Oke, advance blank 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 becomes easier. Nah, perlu kita ketahui ini advance itu termasuk kata apa ya teman-teman ya? Najib maksudnya. Advance ini termasuk kata sifat ya, Jib ya. Advance ya, itu kan kata sifat. Nah, yang menerangkan kata sif mana nih? Biasanya kata sifat itu menerangkan noun ya, atau kebalikannya lah. Sifat sama noun, noun sama sifat, gitu gitulah intinya. Jadi kita perlu noun di sini. Ya, karena sebelumnya adalah kata sifat nih. Kayak ibaratnya ada penjelasnya, tapi yang dijelasin nggak ada gitu ya. Jadi kita perlu noun dan spin out. Sisanya bukan ya. Advanced development becomes easier. Terus nomor 8 sama 10 ya Najib ya. Kayak tadi lagi coba ya. Oke, aku harap kamu udah share jawabannya. Oke, nomor 8 sama nomor 10. Nomor 8 kita lihat dulu ya. Oke, nomor 8 aja ya. Ini itu nggak ada subjek ya. Adanya ini doang nih, increases. Increases itu ialah si apa? Si kata kerjanya meningkat gitu kan. Dan ini adalah nounnya yang bisa kita jadikan subjek. Dia bagian lah past perfect. This is blah 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 blah, kita. Oke, nomor 10. Oke. Ini caricature, karikatur ya. Karikatur is used blah, 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 blah. Nah, oke, ini ada kata kerja. Untuk menerangkan kata kerja kita perlu apa Najib? Perlu adverb. Adverb itu yang biasanya berujung di akhiran li, ya kan? Di sini ada dua li, commonly sama more commonly. Nah, kenapa kita nggak bisa pilih more commonly? Karena more sama commonly itu nggak bisa bersatu. Ya, kalau mau pakai more ya karena dia perbandingan ya nggak bisa pakai jadi personal gitu, more common gitu ya, gitu. Jadi jawabannya adalah terus number ini sebelah sini mudah ya harusnya ya karena ini udah bahas his, bahas Shirley ya, produce ya. Kalau direct itu nggak bisa, direct itu nggak bisa, biasanya direct ini sebagai konteks ya. Oke, sorry. Kita langsung ke nomor 12 saja. Blang is a tiny sea animal. Oke. Oke. Kita udah lihat nih, teman-teman, udah ada is ya di sini ya. Udah ada kata kerja atau kata bantu kerja. Berarti yang kita butuhkan adalah subjek. Nah, pertanyaannya mana subjek? Kalau kita pakai yang A, itu kenapa nggak bisa? Dia harus koma dulu teman-teman, karena nanti jadinya ini udah satu kalimat gitu, nggak bisa. It is the krill is bla 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 gitu, nggak bisa. Terus the krills ya, yang penting ini the krills kenapa nggak bisa? Karena ini banyak, nggak bisa pakai is. Harusnya kalau banyak pakai are. Gitu. Terus there is the krill itu juga nggak bisa. Gitu. Jadinya dua kalimat juga.
And then jawaban yang benar adalah the clear. Terus nomor 13. Nomor 13, manufacturers often blank 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 quality to gain. Oke. Kita lihat kanan kirinya. Oke. Ini kan udah sacrifice semua ya. Tinggal pilihannya adalah either pakai ING atau pakai D atau pakai IS gitu. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman, ini adalah present ya. Nggak ada past, jadi pasti biasanya pakai ed gitu. Dan di sini ada often. Often ini menunjukkan apa? Often ini menunjukkan habitat ya gitu. Habit ya, sorry, kok habitat ya. Habit, jadi yang berulang-ulang gitu. Nah, yang berulang-ulang ini adalah simple present. Simple present itu adalah verb one tambah s atau is kalau dia subjeknya she, he, it. Nah, manufacturers ini karena dia banyak, jadi harusnya pakai jawabannya lah C, pakai C, sacrifice. Tapi kalau seandainya saya bilang gini teman-teman, manufacturer aja nggak pakai S, jawabannya adalah A ya gitu. Oke, terus nomor 14. A new blank 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 was established in America hundreds of years ago. Sama no. Nah, coba di pause dulu ya. Ini masih record atau enggak ya? Oke, teman-teman, kita lanjut lagi ya. Jadi jawabannya kira-kira yang mana ya, teman-teman? Oke. Houses sama colons ya, ini udah bisa kita hapus. Kenapa? Karena di sini udah tertera a new. Ya, which is itu untuk sebuah ya. Satu berarti, single, nggak bisa banyak. Oke, terus tinggal colonization sama colonize. Kalau kita perhatiin teman-teman ya, di sini udah ada subjek atau subjek dan verbnya belum? Verbnya udah ada, was established, established ya. Tapi kalau ini ya, apa subjeknya apa udah ada? Belum teman-teman. New ini perlu kalian ketahui adalah kata kata sifat ya. Untuk kata sifat kita perlu apa? Kata sifat itu yang kata sifat itu ngejelasin apa gitu. Kata sifat itu ngejelasin noun dan di sini belum ada nounnya. Kita butuh noun. Nounnya adalah ini colonization. Nah, nomor 15 itu cukup menarik teman-teman. Ini juga bisa di tips ya. Untuk yang biasanya diawali dengan negatif ya itu kebalik. Balik gimana? Aku lupa namanya intervention atau apa gitu. Jadi biasanya kalau yang subjek dulu subjek dulu baru verb, tapi kalau dia pakai no ya, pakai no longer atau apa gitu. Ya, yang negatif lah ya, itu dia dibalik. Jadi verb dulu baru cek. Ini kan no longer ya teman-teman ya. Jadi nggak bisa, itu jadiin bisa macam coret. Nah, pilihannya adalah no longer is scientific discovery atau no longer scientific is discovery. Yang mana jawabannya? Nah, kalau biasanya itu kita subjek dulu di depan baru verb. Tapi ini kita verb dulu baru subjek. Jadi, jawabannya adalah ini. Ya, verb dulu baru subjek. Jadi, no longer is scientific discovery and blah, 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 blah. Okay. That's all for today. Thank you so much, Najib. Hope you learned a lot today. Okay. That will be all.